Faqala Umar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, hada Hisham qara'a bi suratil Furqan laisa mimma sami'na minka." Tagirul munkar. Dia baca ayat yang di awal surat Al-Furqan yang aku tidak pernah mendengar dari kamu ya Rasulullah. Bagaimana ini? Maka Nabi Muhammad tabayyun dan mengatakan, "Iqra ya Hisham." Dibaca oleh Hisham. Kemudian apa kata Nabi? "Hakadal Qur'anu unzilat." Maka demikianlah Al-Qur'an unzilat. Au hakada unzilat. Kemudian tabayyun juga Nabi kepada Umar. "Wa anta iqra ya Umar." Dibacalah Umar apa yang dia dengar dari Nabi. "Wa hakada unzilat." Maka demikian Al-Qur'an diturunkan. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innal Qur'ana unzila ala sab'a ahrufin faqra'u ma tayassara minha." Bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan sab'a ahrufin, dengan 7 harf. Maka barang siapa yang membaca, bacalah, pilih mana harf-harf qiraah yang mudah. Maka pada zaman itu, syahidnya di dalam hadis, telah terjadi ikhtilaf dari kalangan para sahabat tentang qiraah seperti yang kita baca tadi. Namun semuanya madaruhu ila aina mamba al-qiraah, kepada siapa bermuara dari qiraah itu? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengatakan kepada Hisham, "Iqra hakadal unzil, hakada unzilat. Wa qra ya Umar hakada unzilat." Semuanya benar. Kemudian ditakkid dengan ucapan Al-Quran diturunkan dengan sab'a ahruf, dengan 7 bahasa. Seperti di dalam awal surat Yusuf Allah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan." Apa i'rab Arabiyan? Mansub, karena hal. Kami menurunkan Al-Quran dengan dalam keadaan lughah Arabi. Dan di surat Al-Isra disebutkan bilisanin Arabiyyin mubinin. Arabiyyin kenapa majrur? Karena sifat dari bilisanin. Bilisanin Arabiyyin, dengan lisan orang-orang Arab yang mubin. Mubin bermakna fusha. Kesimpulannya Al-Quran di dalam surat Yusuf dan Isra dan hadis ini yang muttafaqun alaih diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan satu bacaan, tetapi ala sab'a ahrufin, dari lahjatil Arab. Maka hukumnya bagaimana? Tadi faqra'u ma tayassara minha. Maka kalian membaca apa yang mudah bagi kalian. Mudah bagi kalian dari kecil menghafal Hafiz an Asim baca. Dan orang-orang Tunis, dan orang-orang Maghrib, dan orang-orang Libya, dan orang sebagian dari Mesir, dan sebagian dari Sudan, dan Al-Magharibah dari Maroko. Maka mereka dari kecil mushafnya tidak seperti kalian, mushafnya Warsh an-Nafi', seperti yang kita baca. Maka faqra'u ma tayassara. Hukumnya baca, semuanya benar. Maka ini hadis yang pertama menjelaskan kepada kita bahwa permasalahan al-qiraah itu bukan kembali kepada ini, kembali kepada Nafi', ini kembali kepada Asim, dan ini kembali kepada Al-Kisai, dan ini kembali kepada Hamzah Az-Zayyat dari Qurra As-Sab'ah, bukan. Tetapi ini kembali kepada Nabi. Lalu mereka apa hubungannya? Yang mempopulerkan. Sehingga ada kaif qiraah Warsh kada wa kada. Kaif qiraah dari Ya'qub Al-Hadrami kada wa kada. Min bab apa? Min bab mereka yang mempopulerkan. Maka adapun hadis yang kedua tentang permasalahan ini datang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan, untuk mempersingkat, disahihkan sanadnya oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Disebutkan oleh sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Dan ini poin yang penting. Dikatakan kepada Ubay, dan Ubay adalah qari Nabi Muhammad SAW. Sampai datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih, fastaqra'ul Qur'ana ala Ubay ibni Ka'ab wa Mu'ad ibni Jabal wa Abdullah ibni Mas'ud wa Salim maula Abi Hudzaifah. Fastaqra'ul Qur'an min arba'ah. Kata Nabi, bacalah Al-Quran dari 4 orang ini. Menandakan bahwa tidak sembarangan orang membaca Al-Quran pada zaman sahabat dan pada zaman now. Yang membaca harus dengan riwayat-riwayat yang benar misalnya.
Maka begitupun Nabi dulu mentazkiyah Ubay ibnu Ka'ab dari qurra'nya. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan Syekh kami Muqbil, berkata Nabi dengan Ubay ibnu Ka'ab, yang sering Ubay ibnu Ka'ab adalah teman murajaah Nabi, yang mana Nabi membaca Al-Quran langsung dihafal oleh Ubay. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ubay, nuzilat alayyal Quran, bahwa dia sekarang sedang diturunkan Al-Quran, dan Ubay melihat. Maka Nabi didatangi, di riwayat yang lain di selain Musnad Imam Ahmad, Nabi didatangi oleh Jibril. Kemudian Ubay melihat Nabi ala qiraah wahidah aw thaniyah. Faqala Jibril kullahu ala qiraah tsaniyah, ala qiraah tsaniyah, pada qiraah yang kedua. Oh, kata Ubay. Kemudian setelah itu Ubay nanya lagi, ala qiraah kam? Ala qiraah, kata malaikat, ala qiraah ats-tsalitsah, pada qiraah yang ketiga. Terus diam lagi Ubay. Kemudian setelah itu berkata Nabi, wal an ala qiraah as-sabi'ah, sampai kepada yang ketujuh. Kemudian berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal qur'ana unzilat ala sab'a ahrufin, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 lugah. Intabihu, jangan dimaksud dengan ala sab'a ahrufin ay sab'a qiraat. Bukan. Mereka orang-orang ahlul qura yang kami sebutkan, Al-Kisai dan juga Hafiz an Asim dan juga Wars tadi, An-Nafi' ibni Abdurrahman, itu hanya sekedar mereka yang mempopulerkan. Adapun semuanya kembali kepada Nabi. Maka disebutkan di akhir ala sab'a ahrufin faman qara'a minha faqad asoba. Barang siapa dari 7 qiraah itu membaca satu qiraah yang tadi kita baca dari qiraah Hafiz, telah benar bacaan Al-Qur'annya. Ataupun yang membaca qiraah Wars An-Nafi' dengan qiraah yang berbeda, maka ini pun qiraah yang benar. Maka ini dari segi tafsir al-ahruf. Maka kita mentafsirkan sekarang dari segi al-ahruf. Setelah dari segi al-ahruf selesai sekarang dengan adanya berbagai qiraah, dan alhamdulillah telah kita pahami bahwa di sana banyak qiraat. Maka ada ikhwah yang sengaja mengajari ilmu qiraah misalnya, itu adalah hukumnya fardu kifayah. Dan mengajari ilmu qiraah karena dia sumbernya Al-Qur'an, maka dia masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman ibn Affan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian dari kaum muslimin orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarinya. Maka pelajaran ilmu qiraat, ilmu tajwid, dan yang lainnya itu semuanya adalah di sisi Allah sangat agung. Disebutkan khairukum, sebaik-baiknya kalian wahai kaum muslimin adalah orang yang mengajari Al-Quran dan yang belajar Al-Quran. Selesai tafsir dari ahruf. Maka dari sini kesimpulannya apa yang kita baca tadi keduanya benar, dan kami ingin memperkenalkan itu agar ini adalah sunnah yang mahjurah, sunnah yang termatikan. Maka kalau ada dari asatidah ahli sunnah, karena ilmu ini memang jarang, kebanyakan dari ilmu ini dipegang oleh kebanyakan orang-orang misalnya dari Mesir, Azhariyun, ataupun dari selain ahli sunnah, maka alhamdulillah jika ada dai ahli sunnah yang mengajarkan itu. Maka selesai dari permasalahan tafsir al-ahruf, sekarang kita masuk kepada tafsir al-ma'ani. Maka yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Wa anistaghfiru, maka kalimat keduanya di qiraah yang sama, wa anistaghfiru, i'rabnya dengan fi'lun amr, maka istaghfiru adalah fi'lun amr dari fi'lun madhi istaghfara yastaghfiru, yang masdarnya istighfaron. Maka di sini Allah memberikan dengan wazan istaf'ala fi kalamihi, fi qawlihi, fil Quran, wastaghfiru. Maka asal kalimat dari istighfar atau istaghfiru fi'lun amr dari wazan thulathi yang tidak mazid, yang baku adalah ghafara. Maka asalnya dari ghafara. Apa makna ghafara? Menutupi. Ghafara adalah gufron, maknanya mengcover, menutupi.
Dan ini sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Anas ibnu Malik. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fathi Makkah wa ala ra'sihi mighfar. Bahwa Nabi masuk waktu fathi Makkah dan di kepalanya ada mighfar, dan mighfar ala wazan mif'al dari ghafara, kemudian ala wazan mighfar maknanya ismun alat, alat penutup maknanya dengan helm besi. Bahwa Nabi masuk setelah Fathu Makkah dengan helm besi. Maka syahidnya kalimat ghafara bimakna covering, penutup, dan ini dalilnya mighfar, Nabi memakai alat penutup yakni helm dari besi agar terbebas dari sniper-sniper orang-orang Quraisy dan sebagainya. Al-muhim itu asal dari ghafara. Lalu di sini di dalam ayat kok tidak ala wazan ghafara? Karena ala wazan ghafara fi'lun amrnya aghfir. Maka di sini wa anistaghfiru, istaghfir. Maka masuklah kepada wazan thulathi al-mazid. Maka di ilmi sharaf ada thulathi mujarrad ghafara dan ada thulathi mazid. Dan mazidnya di sini ala wazan istaf'ala. Ala wazan istaf'ala menjadi istaghfara. Yastaghfiru, istaghfiru. Wa anistaghfiru rabbakum, sehingga rabbakum maf'ulun bih karena maf'ul. Maka mansub. Syahidnya di sini, lalu kenapa Allah memberikan lafaz istaghfara yastaghfiru yang amarnya istaghfiru? Karena ala wazan istaf'ala mempunyai makna. Maka setiap wazan likulli ikhtilaf al-mabani ya'ti bil ma'ani. Setiap perbedaan wazan mempunyai makna-makna tertentu. Hakada indal Arab. Tidak sembarangan ghafara kemudian ada istaghfara. Ala wazan fa'ala dengan istaf'ala ada bedanya. Maka wazan istaf'ala istaghfara bimakna at-talab. Maka makna istaghfara wastaghfiru maknanya mintalah istighfar, ai penghapusan dosa-dosa dari Rabb kalian. Wa anistaghfiru rabbakum, selesai dari lafaz wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan. Dari makna ijmali saja kita berikan agar lebih memahami, diartikan bagi bapak-bapak mungkin yang belum paham bahasa Arab. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Maka agar kalian wahai manusia minta istighfar, minta ampun kepada Allah dan bertaubat atasnya. Yumati'akum mata'an hasana, maka pasti akan diberikan kehidupan yang mulia. Ila ajalim musamma, sampai kepada ajal menjemput. Wa ya'ti kulladhi fadlin fadlahu, dan Allah menjanjikan akan memberikan kepada setiap manusia apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan di dunianya maka keutamaannya Allah berikan. Berbeda antara anbiya dengan as-salihin, dan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang muslim, dan seterusnya. Ini makna al-ijmali. Kemudian kita masuk kepada ma'ani. Setelah wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Di sini sebelum masuk kepada itu, di dalam ucapan fi'lun amr wa anistaghfiru diperintahkan seluruh manusia untuk meminta ampun kepada Allah, maka ini adalah rahmat dari Allah kepada kita dan hukumnya wajib istighfar di dalam kehidupan kita meskipun satu kali. Kenapa pertama datang dengan fi'lun amr wa anistaghfiru, dan di ilmu usul fi'lun amr yufidul wujub. Asal dari fi'lun amr di ilmu usul memberikan makna wajib. Maka wajib kalian untuk meminta ampun. Lalu apa hikmahnya? Kenapa datang dengan fi'lun amr? Tidak dipilihkan, dipersilahkan untuk minta ampun. Karena di sana ada hadis bahwa setiap dari kita yang namanya manusia adalah tidak lekang dari kesalahan, tidak lekang dari dosa-dosa. Yang mana hadis ini datang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, yang sanadnya dari Ali ibni Mas'adah, kemudian dari Qatadah an Anas ibni Malik. Maka datang dari sahabat Anas ibnu Malik. Maka Ali ibni Mas'adah di sini, sebelum kita masuk kepada lafaz mengetahui sahih atau tidak, Ali ibnu Mas'adah dia al-Bahili.
telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, maka ditausik oleh Yahya ibnu Ma'in dan juga Abu Daud atau Yalisi, dan didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari dengan lafadznya fihi nazar. Dan ahsanul qaul awsatuha, sebaik-baiknya ucapan adalah yang di tengah-tengah. Ucapan Abu Hatim dan yang lainnya huwa saduq la ba'sa bihi. Maka hadis ini menjadi hadis yang hasan lidzatih. Ali ibnu Mas'adah Al-Bahili dialah penyebab hadis ini menjadi hasan lidzatih, karena dia hafalannya pas-pasan, tidak dhaif dan tidak thiqah, maka hadisnya hasan. Dia meriwayatkan dari Qatadah an Anas. Siapa Qatadah? Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi, imam, meriwayatkan dari Anas lebih dari kedudukan dia imam. Apa? Karena Qatadah min asbatin nas dari Anas. Maka seorang rawi jika meriwayatkan dari gurunya yang paling banyak dia meriwayatkan, dan dia is number one dari murid-muridnya Anas ibnu Malik, maka periwayatannya lebih kuat lagi. Selain dia hafalannya kuat, meriwayatkan khusus dari Anas, menambah